Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami yang berjudul Social Media versus Productivity. Nah, saya Vanessa bersama tim saya, Ahlakul Muhammad Fadwa dan Rehan. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk menelusuri bagaimana penggunaan media sosial berkaitan dengan produktivitas dan kesejahteraan dari sudut pandang data. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penggunanya yang masif menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk produktivitas kerja dan kesejahteraan psikologi individu. Banyak diskusi dan penelitian bahwa penelitian awal menunjukkan adanya potensi kaitan antara intensitas penggunaan media sosial dengan penurunan fokus, peningkatan stres, dan gangguan pola tidur, yang semuanya dapat berimplikasi pada produktivitas dan kepuasan hidup secara umum. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan ini akan menjadi krusial. Bisa kita lihat dalam PPT ini adalah hasil dataset yang berhasil dibuat. Jadi, dataset ini memuat umur, gender, terus ada pekerjaan, ada waktu yang kita gunakan saat kita bermain media sosial. Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya, ini adalah heat map, yaitu missing value. Ini jika datanya bernilai 0 atau tidak sesuai gitu. Lalu ini missing value sebelum penanganan. Artinya, missing value yang bernilai 0 akan dihapus atau yang tidak sesuai akan dihapus. Dan ini heat map setelah ditangani atau setelah dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rehandra. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan visualisasi data dari dataset kami. Yang pertama itu setelah dilakukan pembersihan data dari missing value-nya, kemudian di sini datanya baru diolah. Kemudian di sini kita bisa melihat distribusi usia responden. Di sini bisa dilihat responden yang berada di dataset ini ada di bentang umur 20 18 tahun sampai 60 tahun sampai 80 tahunan. Jadi bentang aslinya itu ada sekitar 18 sampai 75 atau 80 tahunan gitu. Bisa dilihat di sini puncak tertinggi atau usia paling banyak dalam menggunakan mengisi responden ini adalah di usia 30 tahunan, 30 sampai 35 tahunan. Di situ adalah yang paling tinggi, dan yang paling rendah itu ada di usia 48 sampai 50-an dan di usia 20-an, 25 sampai 30-an. Next. Lalu di sini ada grafik distribusi gender respondennya. Di sini menampilkan gender data-data dari gender yang berada di dataset ini. Di sini di respondennya itu kebanyakan adalah laki-laki dan selisihnya itu sedikit sekali dengan yang perempuan gitu. Di sini ada recordnya itu sampai 14.000 responden, yang hampir 14.000 responden, lebih malah. Lebih dari 14.000 responden itu laki-laki, dan selisihnya itu sedikit dengan responden perempuan yang ada di dataset ini. Jenis. Kemudian di sini ada distribusi jenis pekerjaan respondennya. Di sini berisikan si responden itu yang ada di dataset ini itu bekerja di sektor apa aja. Nah, yang paling banyak itu di sini ada di sektor edukasi. Itu responden yang bekerja di bidang edukasi itu hampir lebih dari 5.000. Kemudian disusul oleh IT dengan selisih yang sedikit dari edukasi. Lalu yang ketiga itu ada finance, kemudian student, lalu ada pengangguran. Ya, pengangguran ya kerjanya main HP terus sih.
Kemudian yang terakhir itu ada yang orang kesehatan gitu. Itu jumlah responden yang mengisinya itu tidak sampai 5.000. Lanjut, Des. Kemudian di sini ada distribusi waktu harian di media sosial dengan patokannya itu per jam. Di sini kita bisa lihat rata-rata responden itu paling banyak mengakses sosial media per jamnya itu sehari itu sekitar 3 jam kalau berdasarkan bar ini, grafik bar ini. Jadi, nah di sini ada box plotnya. Pertama itu ada di boxnya itu di situ bisa dilihat kalau mediannya itu ada di angka 3, 2,5 ke atas. Itu persepsinya itu ada di angka 3. Berarti dia respondennya itu rata-rata menggunakan sosial media itu 3 jam per hari. Itu dan batas normalnya itu ada 0 sampai 8 jam per hari. Itu batas normalnya. Lalu rata-ratanya atau nilai yang sering munculnya adalah di angka 3 jam sehari. Lalu ada juga, berarti di situ ada juga yang 0 sampai 2 jam sehari. Lalu ada juga yang 5 sampai 8 jam sehari gitu. Itu masih terhitung batas normal. Dan di dataset ini, berdasarkan dataset ini ada beberapa record atau beberapa dataset itu yang beberapa responden yang bermain sosial media itu hampir 18 jam sehari, 17,5 jam lebih kalau yang ada di dataset ini. Yes. Kemudian di sini ada preferensi platform media sosial yang digunakan oleh responden. Di sini kebanyakan ini sesuai tren ya biasanya. Di sini sudah bisa dilihat, di sini sudah ada TikTok, berarti ini datasetnya itu dataset baru karena kami ngambilnya juga dari Kaggle. Di sini ada platform media sosialnya itu ada TikTok, ada Telegram, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Dan responden paling banyak itu menggunakan sosial medianya itu adalah TikTok dengan angka 6.000 lebih. Lalu ada disusul dengan Telegram dan Instagram itu ada di angka 6.000. Kemudian ada Twitter kurang dari 6.000. Lalu ada yang terakhir ada Facebook. Itu kurang dari 6.000. Karena mungkin Facebook itu sudah kurang relevan dengan anak muda zaman sekarang. Jadi trennya kurang naik. Kemudian di sini ada distribusi jumlah notifikasi harian. Nah, di datasetnya itu ada sebuah kolom yaitu jumlah notifikasi harian. Di sini bisa dilihat puncaknya itu adalah rata-rata dari responden itu menerima notifikasi itu adalah 60 notifikasi sehari. Ada juga yang sampai 90 paling banyak dan ada juga sampai yang 30 paling sedikit. Kemudian ini ada box plot lagi untuk jumlah notifikasi harian tersebut. Di sini bisa dilihat ini garis si boxnya itu berada di tengah. Itu berarti nilai rata-rata atau nilai median itu adalah 60. Berarti responden itu rata-rata menerima 60 notifikasi per hari. Dan batas normalnya itu ada di angka 40 dan 80. Itu berarti ada yang kurang sehari itu ada yang kurang menerima notifikasi dari 60, ada yang lebih dari 60 dan batas atasnya itu adalah 80 dan batas bawahnya adalah 40. Di sini juga ada outliernya yang bulat-bulat itu. Di situ outliernya paling banyak itu ada yang nyentuh sampai 90, berarti dia ada yang 80 ke atas sehari menerima notifikasi alias orang sibuk. Lalu ada juga yang di bawah 40 notifikasi sehari. Itu sepertinya itu orang-orang normal, orang-orang biasa. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Akhlakul. Baik, terima kasih kepada Rehan. Selanjutnya itu ada waktu harian di media sosial berdasarkan platform preferensi. Nah, di grafik box plot ini ditunjukkan bahwa distribusi waktu penggunaan harian media sosial dalam kurun jam untuk 5 platform utama, yaitu Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, dan Instagram. Nah, di box plot ini kita dapat temukan pola penggunaan yang sangat mirip dengan median sekitar 2-4 jam per hari. Lalu setiap platform memiliki outlier ekstrim sekitar hingga 17 jam. Ini dapat kita lihat tuh di box plotnya yaitu 17 jam lebih. Nah, ini menunjukkan adanya pengguna dengan kebiasaan
menggunakan platform digital ini secara berlebihan. Lalu tidak ada perbedaan yang signifikan antar platform. Jadi dapat kita indikasikan bahwa perilaku penggunaannya itu lebih konsisten daripada karakteristik platformnya. Jadi nggak ada pembedaan gitu antar platform. Selanjutnya, lalu ada 3 histogram yang menampilkan faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama itu ada tingkat stres, di mana dapat kita lihat kalau tingkat stres ini distribusinya itu merata di antara skala 1 sampai 10 dengan puncaknya itu ada di sekitar 6 sampai 7. Ini dapat kita lihat tuh di angka 6. Nah, itu puncaknya. Lalu kemudian ada durasi tidur, di mana distribusinya itu normal dengan puncaknya itu di 6 sampai 7 jam per malam. Jadi rata-rata respondennya itu tidur 6 sampai 7 jam per malam. Lalu ada waktu layar sebelum tidur, di mana mayoritas responden atau pengguna menggunakan layar setengah jam hingga 1,5 jam sebelum tidur, dengan penurunan drastis pada durasi yang lebih tinggi. Jadi di 3 jam ke atas itu udah rendah gitu. Selanjutnya, nah ini ada produktivitas aktual di mana pengguna versus non pengguna aplikasi fokus. Nah, di sini ada box plot yang perbandingan di mana dia itu membandingkan antara pengguna pengguna aplikasi fokus dengan pengguna yang tidak memakai aplikasi fokus, di mana pengguna aplikasi fokus memiliki skor produktivitas aktual yang sedikit saja lebih tinggi daripada yang non pengguna. Nah, median pengguna aplikasi fokus ini dapat kita lihat itu di sekitar 5, sementara di non pengguna itu di sekitar 4,5. Hasil ini mengindikasikan bahwa ada manfaat positif dari penggunaan teknologi, yaitu aplikasi fokus. Selanjutnya, lalu ada produktivitas aktual di mana mengaktifkan versus tidak mengaktifkan fitur kesejahteraan digital. Di mana itu dapat kita lihat perbandingannya itu menunjukkan bahwa pengguna yang mengaktifkan fitur digital memiliki produktivitas yang sedikit lebih baik. Namun di sini dapat kita lihat hampir sama saja, jadi tidak terlalu drastis. Oke, lanjut. Nah, ini ada distribusi skor kepuasan kerja, di mana di histogram ini menampilkan distribusi normal skor kepuasan kerja dengan puncak di sekitar 4 sampai 5 dengan skala 1 sampai 10. Nah, distributif ini relatif merata sehingga menunjukkan variasi yang wajar dalam tingkat kepuasan kerja responden dengan mayoritas berada di level menengah. Selanjutnya, ini adalah kepuasan kerja versus produktivitas aktual, di mana sketcher plot dengan trendline biru menunjukkan korelasi positif yang kuat antara kepuasan kerja dan produktivitas aktual. Ini dapat kita lihat tuh, yang warna biru tuh itu. Nah, jadi semakin tinggi kepuasan kerja, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Ini mengkonfirmasi bahwa hubungan fundamental antara well-being karyawan dan performa kerja. Selanjutnya, nah lalu ada konsumsi kopi versus produktivitas aktual, di mana sketcher plot dengan trendline warna merah yang ini, yang di tengah-tengah ini, menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara konsumsi kopi harian dengan produktivitas aktual. Produktivitas tetap stabil di sekitar level 5 dari jumlah cangkir kopi yang dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa kafein atau kopi bukan faktor determinan dari produktivitas. Jadi sebanyak apapun orang minum kopi, atau banyak mau dikit, dia tetap sama skor produktivitasnya. Dapat kita lihat nih di trendline warna merah ini. Lanjut.
Nah, di sini ada dua histogram. Yang pertama itu menampilkan hari burnout per bulan, di mana distribusinya itu dengan puncak 0 hari dan sekitar 28 sampai 30 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa polarisasi antara yang tidak mengalami burnout dan yang mengalami burnout hampir setiap hari. Ini dapat kita lihat nih di sini. Lalu di histogram kedua ada jam offline mingguan atau weekly offline hour, di mana distribusinya itu normal dengan puncak di 8 sampai 12 jam. Ini dapat kita lihat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki waktu offline yang moderat. Lanjut. Nah, lalu ada hari burnout versus produktivitas aktual. Di scatter plot ini menunjukkan tidak ada korelasi yang jelas antara hari burnout per bulan dengan produktivitas aktual. Garis trendline ini dapat kita lihat hampir horizontal, sehingga ini dapat mengindikasikan bahwa produktivitas relatif stabil terlepas dari frekuensi burnout. Jadi mau orangnya banyak burnout atau enggak itu tidak ada korelasinya. Dapat kita lihat di datanya ini. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada jam offline mingguan versus produktivitas aktual. Di mana di scatter plot dengan tren hijau horizontal menunjukkan hubungan yang relatif datar antara jam offline mingguan dan produktivitas. Setelah titik tertentu sekitar 20 jam offline tanpa ada penurunan produktivitas, menunjukkan keseimbangan optimal antara online dan offline time. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Rehandra. Baik, terima kasih kepada Saudara Akul atas penyampaian materinya. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis eksploratif yang kami lakukan, kami menemukan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama dengan notifikasi yang tinggi, berpotensi menurunkan tingkat produktivitas responden. Namun, kami juga melihat banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan turunnya produktivitas, itu seperti stres, durasi tidur itu juga berpengaruh, burnout itu juga berpengaruh, dan kebiasaan hidup juga berperan penting lah pokoknya. Menariknya, ada beberapa faktor atau pengaruh yang bisa bisa meningkatkan produktivitas itu, seperti aplikasi fokus digital atau aplikasi well-being atau digital well-being gitu. Jika digunakan dengan bijak, dia itu bisa menjadi alat bantu. Nah, perlu diingat bahwa hasil analisis kami ini bersifat analisis eksploratif. Jadi hasil yang kami sampaikan adalah korelasi, bukan hubungan sebab akibat. Jadi untuk menarik kesimpulan atau memeriksa bahwa hasil analisa kami adalah sebab akibat, maka diperlukan penelitian lebih lanjut yang tidak akan disampaikan pada pada presentasi kali ini. Jadi semisal analisis ini hanya sebagai fondasi dasar, hanya untuk mengambil hipotesis, bukan untuk langsung menuju ke tahap untuk pembuatan model atau analisis bukti kausal atau sebab akibat lah begitu pokoknya. Pokoknya yang kami sampaikan ini adalah hasil analisis eksplorasi sementara berdasarkan dataset yang ada. Sekian, saya lempar kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya kepada Rehan dan Akul. Untuk itu kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa bisa beri di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.